Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Tapi kali ini kita berbincang tentang politik di negeri jiran kita, Malaysia. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita semua bisa sehat dan terus berkarya, berinovasi, berproduksi yang terbaik bagi bangsa kita. Nah, baru-baru ini, hari Senin lalu, tanggal 10 bulan Oktober ini, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri membubarkan Parlemen Malaysia. Jadi, dibubarkan. Lalu, tentu saja atas izin yang di Pertuan Agung, dan kemudian karena itu maka pemilu baru akan segera dilaksanakan di Malaysia dalam waktu paling lama 60 hari sejak pembubaran parlemen itu. Ini memang sesuatu yang khas dari sistem parlementer, di mana Perdana Menteri berhak membubarkan parlemen, boleh dikata kapan saja, biasanya setelah tenggat waktu tertentu, dan kemudian pemilu baru akan segera dilakukan setelah pembubaran tersebut. Jadi memang dalam sistem parlementer ada fixed term, fixnya itu 5 tahun juga kalau tidak salah di Malaysia. Jadi mestinya pemilu itu bisa dilakukan atau akan dilakukan tenggatnya adalah bulan September tahun 2023. Tetapi karena Perdana Menteri Malaysia dalam sistem parlementer, dalam situasi tertentu berhak untuk membubarkan parlemen karena misalnya mencari mandat baru dari rakyat. Karena dianggap bahwa mandat yang ada sekarang untuk Perdana Menteri itu sangat tipis sekali marginnya. Kalau tidak salah hanya ya mungkin 2, 3, 4 kursi saja perbedaannya dengan partai oposisi. Dalam sistem parlementer, pemerintahan yang berkuasa itu perlu mendapatkan mayoritas dukungan di parlemen. Kalau tidak, dia menjadi pemerintahan minoritas, di mana pemerintahnya tidak akan berjalan dengan lancar. Sehingga dalam situasi semacam itu, Perdana Menteri bisa membubarkan parlemen dan meminta pemilu baru. Dengan demikian nanti rakyat akan melakukan evaluasi dan memberikan mandat baru kepada parlemen yang baru pula. Dan pada saat itu harapannya tentu saja dari mereka yang berkuasa, dalam hal ini Perdana Menteri dan partainya, UMNO, bahwa UMNO bersama koalisinya nantinya akan mendapatkan suara lebih besar, kursi lebih besar, sehingga nantinya bisa memilih Perdana Menteri, dan siapapun Perdana Menteri yang terpilih nantinya bisa mendapatkan dukungan lebih besar di parlemen ketimbang yang ada sekarang. Memang naiknya Perdana Menteri Ismail Sabri kan bukan hasil pemilu yang sebelumnya, tapi adanya runtuhnya koalisi pemerintahan Perdana Menteri Mahathir, yang kemudian dengan dinamika tertentu akhirnya yang muncul kembali adalah Perdana Menteri dari Partai UMNO yang dulu pernah berkuasa tapi yang jatuh, lalu kemudian dalam dinamika sistem parlementer itu kemudian bisa naik lagi menjadi Perdana Menteri, tapi dengan margin yang sangat tipis. Nah, margin yang sangat tipis itu mungkin dianggap tidak cukup bagi Perdana Menteri untuk menjalankan pemerintahan dengan leluasa. Karena itu lebih baik melakukan pemilu baru dengan harapan bahwa pemilu baru itu akan memberikan mandat lebih besar kepada pemerintah yang berkuasa, partai yang berkuasa, dan koalisinya. Ini juga sebenarnya langkah cerdas bagi Pak Ismail Sabri. Kenapa langkah cerdas? Kalau nunggu sampai tahun 2023, kita tahu semua bahwa resesi dunia sudah membayang di depan mata. Harga-harga juga naik di Malaysia. Juga inflasi juga pasti akan naik di Malaysia. Dan kalau 1 tahun lagi,
ekonomi menjadi lebih memburuk, kans bagi partai yang berkuasa akan makin kecil karena orang akan tidak puas dengan partai yang berkuasa, dengan pemerintahan dan koalisinya. Karena itu, ketimbang mengikuti jadwal yang semestinya tahun 2023 ketika ekonomi memburuk dan hampir besar kemungkinan popularitas dari pemerintahan dan partai yang berkuasa serta koalisinya makin turun, mending dibikin pemilu sekarang. Kira-kira pikirannya secara politik begitu itu. Dan itu dimungkinkan dengan sistem parlementer. Beda dengan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden punya fixed term 5 tahun, pemilih juga dilakukan secara berkala 5 tahun, dan presiden tidak bisa membubarkan parlemen. Sebaliknya, parlemen bisa menurunkan presiden, tapi dengan catatan ada syarat yang harus dilakukan dalam proses impeachment. Dalam hal ini MPR kalau di Indonesia. Karena ada DPR dan DPD bersatu bersama-sama dalam MPR. MPR ini yang kemudian melakukan impeachment dengan kalau presiden dianggap mengkhianati negara, melakukan penyuapan, melakukan pelanggaran hukum berat maupun juga perbuatan tercela. Hanya kalau presiden melakukan itu, maka dia bisa diturunkan atau diberhentikan oleh MPR melalui proses proses impeachment itu. Sebaliknya, presiden juga tidak bisa membubarkan parlemen. Pernah ada Presiden Republik Indonesia, Presiden Gus Dur, kemudian melakukan dekret untuk membubarkan parlemen, tetapi dekret itu adalah ekstra konstitusional, jadi tidak masuk dalam lingkup konstitusi. Sama juga dekret Presiden Soekarno sebelumnya yang kembali ke Undang-Undang Dasar 45, pada dasarnya adalah ekstra konstitusional yang kebetulan dekret Presiden Soekarno kemudian diterima sebagai sebuah kenyataan dan jalan yang benar untuk diikuti. Tapi dekret yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur tidak. Dan karena itu konsekuensinya kemudian Gus Dur justru yang di-impeach. Nah, dalam sistem presidensial tidak bisa presiden membubarkan parlemen. Sekali lagi beda dengan sistem parlementer. Sistem parlementer itu bahkan Perdana Menteri juga anggota parlemen. Menteri-menteri kabinet juga anggota parlemen. Yang kemudian yang berkuasa, jadi anggota parlemen yang berkuasa, menjadi menteri, menjadi eksekutif. Tapi karena itu dia harus didukung oleh dukungan mayoritas. Kalau dianggap dukungan mayoritas itu terancam atau dianggap tidak cukup untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari, karena setiap kali di-challenge di parlemen, kalau tidak cukup dukungannya, atau kalau terlalu tipis dukungannya. Inilah sebabnya kemudian Perdana Menteri Malaysia memutuskan untuk membubarkan parlemen, dan kemudian otomatis dengan itu 60 hari kemudian dilakukan pemilu baru. Nah, pemilu baru itu nanti kita lihat bagaimana komposisi distribusi kursi di kalangan partai-partai yang berkompetisi. Bisa saja dengan pemilu baru ini partai yang berkuasa mendapatkan mandat lebih besar, kursi lebih besar, karena itu pemerintahan dan koalisinya juga menjadi lebih kuat. Tapi tidak jarang juga di berbagai negara dengan sistem parlementer, pemilu dipercepat justru jadi bumerang bagi partai yang berkuasa. Alih-alih mendapatkan dukungan lebih besar, dukungannya bisa merosot, bisa menyusut, termasuk juga koalisinya. Sehingga justru dengan itu yang muncul adalah yang oposisi menang dan kemudian membentuk pemerintahan baru. Nah,
Tapi apa yang terjadi, yang akan terjadi di Malaysia, kita belum tahu. Kita lihat saja perkembangannya nanti. Tapi inilah menarik, kita dua negara serumpun, sama-sama rumpun Melayu lah, kalau kita artikan dalam arti luas. Tetapi karena Inggris dijajah, Malaysia dijajah oleh Inggris dan mengadopsi sistem parlementer, sementara kita dijajah oleh Belanda melalui proses yang panjang, akhirnya sampai pada sistem presidensial. Dan tentu saja mekanisme yang berbeda. Yang kita harapkan adalah apapun bentuk model sistem pemerintahan kita dan sistem politik kita, sama-sama bisa mensejahterakan rakyat, menyelesaikan persoalan-persoalan bangsanya, dan kemudian membuat bangsanya lebih maju, baik bangsa Malaysia maupun bangsa Indonesia. Dan itu yang kita harapkan. Dengan demikian Asia Tenggara secara keseluruhan juga kemudian bisa menjadi salah satu motor penggerak kemajuan kemanusiaan secara keseluruhan. Inilah kita harapkan Asia Tenggara menjadi bagian dari lokomotif ekonomi, peradaban dan peradaban dunia secara keseluruhan. Demikian kira-kira itu perbedaan antara sistem parlementer dan sistem presidensial dan pembubaran parlemen di kedua sistem itu. Kita lihat saja bagaimana hasilnya nanti. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.